Pemirsa baca ini bebek awet Madura. Bebek awet Madura. Kita dalami apa keunggulan dari sini pemirsa. Dinda, bebek awet Madura ini sebetulnya apa yang mau dijelaskan kepada masyarakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Leman Haris di acara Sandasan. Pemirsa, sekarang kita kedatangan seorang tamu yang sangat kreatif gitu ya, pemuda desa yang biasanya kalau pemuda desa itu orang ngare dan macamnya, tapi ini justru mempunyai kreasi yang sangat luar biasa, mampu untuk bersaing dengan orang-orang kota. Kita langsung berkenalan saja. Assalamualaikum, Dinda. Waalaikumsalam. Dinda, perkenalkan dong biar pemirsa juga langsung mengenal ta'aruf. Saya baru ketemu hari ini dan makhluknya baru ketemu hari ini juga, sama dengan pemirsa, sama-sama hari ini kenal dengan orang yang punya kreasi yang sangat luar biasa. Urusan yang itunya nanti kita dalami bersama. Silakan perkenalkan Dinda. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karimullah. Saya lahir dan besar di Desa Alas Kokon, Kecamatan Mudung, Kabupaten Bangkalan. Ternyata orang Alas Kokon. Alas Kokon itu sama dengan desa saya, bahkan lebih desa Kuronil Kuro. Teso nih teso. Naik turun kalau ke sana. Dan alhamdulillah listriknya sudah hidup ya Dinda ya. Dulu karena nggak ada. Itu Alas Kokon. Oke. Muhammad Karimullah. Karena memang kalau Alas Kokon dan Pakong itu penuh dengan pesantren, jadi kalau namanya memang nama Alas Kokon banget. Muhammad Karimullah. Dinda, sebetulnya dari memang SD, SMP, SMA di Alas Kokon ya? SD di Alas Kokon. Alas Kokon, terus yang lanjutnya? Kalau orang Madura biasanya kan kemudian harus dihijrahkan, sehingga MTS itu dipondokkan di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya. Dulu belum ada pacet. Oke, Asep. Yai Asep. Kemudian setelah itu Yai itu 2006 membuat program internasional di Pacet. Saya masih di Surabaya. 2007 lulus oleh Kiai, diminta untuk berarti termasuk senior dong di Amanatul Ummah. Betul, masih British. Kiai masih British dulu. Kiai Asep dulu saya pernah ketemu meskipun tidak mengenal dekat. Betul. Waktu saya jadi aktivis di Surabaya, karena beliau itu dulu NU Surabaya. Dulu Surabaya ya. Oke, Dinda, ini kan tidak biasa kan, sesuatu yang tidak biasa. Yang saya dengar itu Dinda Karimullah ini justru mempunyai sebuah karya besar gitu ya, seperti ini. Ini adalah sebuah bebek awet Madura dan yang lain-lain. Ceritakan dong inspirasinya apa dari pesantren, inspirasi awalnya sampai mempunyai ide untuk membuat sebuah sektor bisnis semacam ini. Kalau masalah ide mungkin begini, dulu saya lahir di Alas Kokon, tahu seluk-beluknya Alas Kokon, kemudian kesusahan hidup di Alas Kokon tahu. Gak usah diceritakan kesusahannya, sudah tahu semua. Kemudian saya itu hidup dengan masyarakat, jarang pulang karena hidup dengan teman-teman, artinya nginap di rumahnya teman. Saya tahu kalau di Alas Kokon itu termasuk, kalau tidak salah dulu datanya itu, kalau di Madura itu IPM terendah di Jawa Timur 10 besarnya seluruh kabupaten itu masuk. Kemudian dicari lagi di Kabupaten Bangkalan itu yang paling miris itu di mana, maka Alas Kokon itu termasuk. Masuk di situ ya. Masuk the best ya. Masuk the best. Akhirnya dari situ kita menganalisa bagaimana setelah kemudian lulus dari Bogor, Institut Pertanian Bogor, kan saya punya cita-cita sebelum keluar dari Madura, otomatis harus berkarya di Madura. Tapi terpaksa kembalinya ke Madura ini karena diminta oleh Kiai Sulaha itu untuk kembali. Awalnya saya di Amanatul Ummah. Ngajar di situ. Pengabdian di sana selama 3 tahun 4 tahun. Dari lulus langsung dipanggil oleh Amanatul Ummah untuk mengabdi. Perjalanan sedang asik-asiknya di Pacet yang enak dan dingin itu, kemudian harus pindah ke Alas Kokon yang sangat luar biasa, dinginnya ya, sampai menggigil kayak gitu. Oh, itu latar belakangnya ya. Lanjut, ya, Dinda. Kemudian kami menganalisa begini, setelah
oleh Kiai Sulaha itu diminta untuk melakukan pengembangan pendidikan, terutama pendidikan. Sudah dianalisa, kami sudah mempunyai bayangan, maka ada sesuatu yang harus dilakukan untuk masyarakat. Terobosan pertama ketika itu keluarlah namanya restrukturisasi dan restrategi pengembangan pendidikan di Alas Koko. Berbagai hal yang dilakukan, diamati dari segi pendidikannya, dari segi ekonominya, dari segi kesehatannya, kan parah semua. Oleh sebab itu saya berpikir ketika itu harus ada sesuatu yang kemudian setelah getol mempersiapkan pendidikan, kemudian harus ada yang mampu mengangkat terkait dengan perekonomian kemasyarakatan. Salah satunya adalah mencari solusi terkait dengan apa yang dihadapi oleh masyarakat, lebih-lebih petani. Ya. Kan di Madura Petani peternak ya. Petani dan peternak. Kan di Madura itu kalau tidak keluar Madura berarti dia itu adalah petani karena tidak mampu begitu kan. Iya. Akhirnya kan ada sesuatu yang awalnya idenya ini bukan ini dulu. Ide pertamanya malah buah. Artinya di Alas Kokon, Kliskis, terus Pakong itu ya Modung lah dan sekitarnya. Ketika musim mangga, maka mangga itu tidak dijual. Terbuang. Bahkan saya punya foto terkait dengan itu, bahwasanya berserakan, tidak diambil. Betul. Kami berpikir itu harus ada solusi untuk penerapan teknologi di situ. Untuk buah. Pertama kali. Saya pikir saya cari literasinya untuk buah itu pengawetannya seperti apa, untuk menambah value added-nya itu seperti apa. Ya. Itu kalau tidak dimaniskan maka diasinkan. Kalau tidak dimaniskan diasinkan. Kalau buah. Tapi setelah dites di pasar itu, yang di media sosial ini, karena kita itu sudah hidup di media sosial, ketika buah itu peminat kurang banyak. Jadi pangsa pasarnya yang kurang gitu ya. Kebaik dodol, kebaik permen, kebaik apa saja kan bisa sebetulnya. Dan kemudian dari situ mencari alternatif lain. Saya lihat, saya amati dari Suramadu itu sudah bergeliat seperti itu, banyak bebek. Bebeknya itu kan, kalau bebek yang lain itu kemudian kan mirip dengan penyetan dan sebagainya. Sedangkan bebek yang asli Madura itu yang sudah terkenal lebih dulu itu tidak dikenal. Oleh sebab itu saya amati, ini harus dicarikan solusinya untuk menambah value added-nya. Saya cari solusinya seperti apa ini, terkait dengan packagingnya, terkait dengan ini. Nyari literasi. Ya. Jadi inspirasi awalnya kan memang diakui atau tidak, kalau pengunjung baik domestik itu ya, atau yang masuk ke Madura setelah nyebrang Suramadu memang ke bebek, dan berkeliaran di mana-mana, bersiliweran di mana-mana warung-warung bebek dan rumah-rumah makan bebek gitu ya. Inspirasi itu justru yang ikut andil bagaimana Dinda Karimullah untuk melakukan bebek itu biar mempunyai nilai lebih gitu ya, dan tidak hanya dimakan oleh orang yang datang ke sini. Itu akhirnya karena dari awalnya untuk buah sudah pangsa pasarnya sudah nggak bisa diharapkan, baru ke bebek. Kan memang sekarang Dinda, bebek itu seolah-olah sudah menjadi ikon Madura sekarang. Betul. Ikon Bangkalan. Iya, ikon Bangkalan. Oh itu ya Dinda ya. Terus ceritakan Dinda, kenapa kok bisa begini nih? Setelah itu kami mencari, kalau di desa seharusnya yang lebih terkenal itu adalah yang memang benar-benar rahasia khas cita rasa Madura yang tradisional. Oleh sebab itu kami carilah itu UMKM yang mana terbaik masakannya. Ternyata menemukan referensi di Kliskis. Saya cari lagi, ternyata di desa sendiri punya sendiri. Di Alas Kokon. Untuk masalah bebek. Akhirnya dicari dulu kombinasi yang paling mana yang paling enak menurut kita dan paling sesuai. Dicobalah Kliskis itu kami karena bertetanggaan. Ada guru yang kemudian masak, kemudian siswa diajari. Setelah itu kemudian dikemas. Kemudian dilakukan uji coba. Ketika mencari literasi, maka ketemulah bahwasanya penelitian terkait dengan canning ini, pengalengan ini, maka yang paling lama itu adalah di LIPI Gunung Kidul. LIPI. Kemudian, setelah melacak mencari di mana untuk bagaimana mengolah bebek yang sudah dikomparasikan dengan Kliskis dan Alas Kokon itu, mencari lagi ilustrasi, mencari informasi untuk bagaimana ini mendapatkan sebuah ilmu baru itu ya. Maka ditemulah di LIPI Gunung Kidul. Jadi Dinda ke sana langsung kontak LIPI Gunung Kidul. Ketika itu sudah berubah untuk berkunjung itu, guru kami aja. Jadi kalau tidak salah saya masih ingat hari Kamis itu saya mendapatkan nomor LIPI Gunung Kidul, telepon ke sana. Oleh di sana langsung, Pak,
Pak, ini kalau mau berkunjung harus daftar di websitenya LIPI Pusat. Ya, tapi kan kemudian kalau LIPI Pusat saya tidak bisa langsung berkunjung, Bu. Sampai daftar, kami langsung approve nanti. Seharusnya tidak langsung approve itu. Langsung Seninnya langsung berkunjung, diajak guru kalau tidak salah ketika itu guru-guru itu 14 orang langsung ke sana belajar di sana. Oke, Dinda Karimullah, artinya inspirasi untuk melakukan giat ini sebetulnya Dinda kapasitas dan tentunya masih menjadi pengelola pendidikan, kepala sekolah tepatnya ya. Betul. Kepala sekolah di SMK Miftahul Huda. SMA Miftahul Huda Alas Kokon. Apa namanya anunya pondok pesantrennya Kiai Sulaha ya. Betul. Kiai Sulaha kebetulan adalah teman saya dulu. Jadi beliau ini adalah ponakannya. Jadi itu sebetulnya menjadi kegiatan sekolah sebetulnya ya. Betul. Yang dibawa ke sana itu untuk studi banding ke LIPI Gunung Kidul itu adalah guru-guru. Betul. Guru-guru. Oh. Sehingga yang masak sekarang ini siswa ini. Oh, siswa. Siswa SMK. Ini menarik Dinda. Pemirsa, ini menarik. Berarti ini bisa dikatakan gitu ya, bisa dikatakan bahwa ini adalah kurikulum ekstrakurikuler yang dibangun oleh Dinda Karimullah di SMK Miftahul Huda Alas Kokon. Yang masak ini siswa. Yang belajar ke LIPI Gunung Kidul guru-gurunya dan Dinda sebagai kepala sekolah. Oke, kita masuk ke masalah ini Dinda. Pemirsa baca ini bebek awet Madura. Bebek awet Madura, kita dalami apa keunggulan dari sini pemirsa. Dinda, bebek awet Madura ini sebetulnya apa yang mau dijelaskan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pemirsa Sanasan, dan juga kalau di bisa menjangkau teman-teman TKI di Malaysia, di luar negeri lah, Saudi, Amerika, kalau kangen rasa bebek, nanti bisa menghubungi Mas Karimullah ini. Tapi kita menunggu penjelasan apa sebetulnya keunggulan dari ini. Silakan, Dinda. Keunggulan dari bebek awet Madura ini. Jadi unit usaha Awet Madura Food ini itu tagline-nya itu adalah menjaga terkait melestarikan, ingin melestarikan cita rasa khas Madura. Cita khas Madura. Sehingga ketika orang itu kemanapun itu masih akan bisa merasakan masakan tradisional Madura. Kan orang Madura itu banyak di Malaysia, Amerika, wah di mana-mana kalau Madura, gak usah ngomong kalau di mana. Nah itu pasti. Kalau orang Madura itu di Saudi, orang tua saya sendiri itu 28 tahun di sana. Di Arab Saudi. Itu tidak main-main kan, 28 tahun. Otomatis memiliki kerinduan untuk makan cita rasanya. Benar. Desanya gitu ya. Sedangkan kalau di Saudi itu tidak ada bebek, adanya ayam kalau di sini. Ayam ada. Tapi itu pun bumbu-bumbu itu harus membawa dari sini kalau mau benar-benar seperti yang dirasakan di sini. Oleh sebab itu teknologi pengalengan ini kemudian yang seperti ini harapan kami itu bisa menjadi solusi bagi diaspora Indonesia itu yang ada di luar negeri itu bagaimana merasakan kembali. Oke. Dinda Karimullah. Ini kan bangsa pasarnya kan bisa ke luar negeri atau di mana-mana lah, silahkan gitu ya. Ini bisa kuat berapa lama ini, Dinda? Kalau sudah standar semua dengan literatur maka 2 tahun lebih. 2 tahun lebih kalau standar. Ya, kalau kami karena peralatan itu belum terlalu sesuai dengan literasi, maka 1 tahun setengah sudah bisa. Ini sesuai dengan penelitian kami, sesuai dengan uji coba kami. Maka 1 tahun setengah tanpa bahan pengawet sudah masih bisa dinikmati. Lo baru cak mentun pemirsa. 1 tahun setengah. Ini pemirsa, teman-teman yang ada di Malaysia, teman-teman yang ada di Arab Saudi, ya atau di luar negeri yang manapun, yang rindu rasa bebek Madura khususnya Alas Kokon, bisa memesan ke ini. Namanya bebek awet menurut. Barusan saya sempat merasakan, memang rasanya itu pancet, seolah-olah ini baru dimasak gitu loh. Rasanya. Ini justru rasa itu bisa bertahan sampai 1 tahun setengah ya deh, untuk sementara. Doakan nanti sesuai standar yang diinginkan oleh beliau, oleh Dinda Karimullah,
bisa sampai 2 tahun lebih ya Dinda ya. Amin. Sekarang masih belum berani untuk mengatakan 2 tahun karena memang peralatannya masih belum tersedia ya. Belum tersedia. Belum sesuai dengan standar untuk 2 tahun itu. Ya, untuk 2 tahun itu. Apa masih ini sejak kapan ini? Sejak kapan produksi ini Dinda? Kalau produksi kami belajar itu 2019 ke LIPI Gunung Kidul. Akhir 2019, awal 2020 sudah memproduksi. Sehingga ketika itu setelah kami produksi maka kami bekerja sama dengan diaspora di luar negeri itu untuk melakukan uji cobanya meskipun ketika itu belum resmi. Artinya masih ilegal, masih sebagai oleh-oleh kan. Sehingga dibawa ke Saudi, dibawa ke Mesir, dibawa ke Jerman, dibawa ke Rusia ketika itu. Yang gagal kemudian terbentur oleh pandemi itu Australia. Ke Australia. Itu gagal karena sudah terbentur pandemi itu tidak boleh ke sana. Oh jadi Dinda Karimullah ingin mengatakan bahwa ini itu waktu itu masih belum resmi dan legal. Iya. Cuma dibawa begitu oleh-oleh saja gitu ya. Artinya saya hanya mencoba itu bagaimana tanggapan teman-teman atau orang Indonesia yang ada di luar itu terkait dengan ini. Responnya bagus. Oleh sebab itu karena respon bagus kami lanjut sampai ke urusan administrasinya, legalisasinya. Ini sudah mendapatkan izin dari mana nih? Apa? BPOM itu kan berat apa namanya spesifikasi untuk lolos BPOM itu berat. Kami itu alhamdulillah lolos menjadi UMKM dari 200 lebih diambil 50 untuk mengikuti program BPOM. BPOM-nya namanya Gempur Jatim. Dari 50 itu kemudian disurvei lokasinya, pabriknya dan sebagainya, prosesnya dan sebagainya standar atau tidak. Setelah standar kemudian berlanjut lagi. Alhamdulillah 1 kali kunjungan pabrik di Awet Madura Food sudah lolos. Di Alas Kokon. Di Alas Kokon. Gitu. Sehingga kami masih sekarang ini kemarin bulan September terakhir untuk menyetorkan uji sampel. Setelah uji sampel keluar, kemudian administrasi sudah erek BPOM itu kami sudah punya akunnya, tinggal melengkapi dan sebagainya sudah semua. Uji lab selesai, kemudian nanti BPOM sudah memerintahkan Pak silahkan lanjutkan, kami lanjutkan. Jadi ada tahapan masih nunggu waiting ya. Dinda Karimullah, semua usaha, semua tahapan yang dilakukan itu ada campur tangan pemerintah daerah enggak? Selama ini kalau Jawa Timur ada. Jawa Timur. Bangkalan. Jangan-jangan Bangkalan belum tahu Alas Kokon punya ada ini. Iya, alhamdulillah kemarin Bunda Zainab yang berkunjung dan kemudian berkomunikasi antusias sekali. Siapa? Istrinya Bunda Zainab. Oh, Ibu PKK. Iya, Ibu PKK. Oh, sempat ke sana. Berarti dengar ya? 2 hari kemarin. Kalau dari Dinas Koperasi dan UMKM-nya belum? Sudah, mungkin karena saya ikut menjadi awalnya itu kan SMK Mini namanya. Program SMK Mini dari Jawa Timur dari Pak Budiono dulu. Kemudian OPOP Jawa Timur menjadi unggulan. Oleh sebab itu bulan kemarin itu diminta untuk pameran ketika Kiai Ma'ruf kunjungan ke Jawa Timur. Kiai Ma'ruf Amin, Pak Wapres. Dipilih dari Jawa Timur itu 5 kabupaten. 5 kabupaten itu produknya diminta dari Pemkab, diminta dari OPOP itu dipilih juga 5. Nah, ini disampaikan. Ini yang minta Pemda apa Pemprov? Pemprov. Kemarin. Berarti Pemda Bangkalan belum tahu ya. Jangan-jangan belum tercatat ini. Apa namanya UMKM-nya? Awet Madura Food. Oh, ini ya, Awet Madura Food. Kalau produknya sudah banyak, ada bebek, kemudian ada ayam, adun itu kan tradisional. Oh, adun. Oh, jadi ini semuanya ceritanya dan angelnya adalah tradisional gitu ya? Ya, tradisional. Kami itu ingin mengangkat UMKM di Madura itu yang memiliki potensi yang sangat banyak. Rahasia cita rasanya itu kan masih sangat banyak sekali, sangat kaya. Kalau masih sekarang dikenal dengan songkem atau apa atau sinjai, di masyarakat di pedesaan itu memiliki cita beragam ya, sendiri-sendiri. Di Serabi Timur itu di rumah saya, kalau telesen itu namanya cukup ajam geseng. Ajam geseng ini untuk saya gitu ya, untuk saya. Dan mungkin banyak memang itu setiap telasen itu pasti ada masakan-masakan yang mewah lah, masakan-masakan yang wah lah. Kalau orang-orang desa itu mungkin selanjutnya bisa saja nanti dipakai masalah ini. Namanya nanti bisa ajam geseng Madura. Kan bisa juga diawetkan, Dinda. Jadi memang konsep utama dari awal kami tidak mau bersaing dengan UMKM atau orang yang tradisional mau membuatnya. Justru kami ingin memfasilitasi mereka
seumpama ada yang geseng tadi meminta kepada kami, tolong kemaskan ini. Tore. Begitu. Tore. Ini janji ke publik ya. Iya. Nanti kalau nanti ada desa-desa yang mempunyai keunggulan cita rasanya masakan bebek, ayam atau yang lain-lain, bisa koordinasi dengan Dinda ya. Siap. Memang benar kami tidak mau bersaing dengan mereka. Justru mari kita bersaing. Mari kita bergerak ke depan untuk mengembangkan UMKM di Madura. Memang khususnya untuk masalah penggalengan ya, yang mempunyai keahlian Dinda akan pengawetan ini ya. Saya juga justru nggak apa-apa ketika nanti kantor ini dibuat pelatihan oleh Dinda untuk bagaimana ke teman-teman desa-desa yang lain untuk diadakan pelatihan pengawetan makanan ya, untuk menjaga cita rasa aslinya. Saya nggak apa-apa di sini. Awalnya saya gratiskan, tapi kalau nanti bisa bayar nanti. Tapi ini nanti bisa dikomunikasikan dengan Dinda. Bisa dikomunikasikan dengan pihak Pemkop, pihak Dinas Koperasi Dinda ya. Betul. Karena ini hanya Alas Kokon yang punya ini. Dan desa-desa yang lain mungkin punya potensi yang berbeda, mungkin cita rasa yang berbeda juga, mungkin juga nanti mempunyai koperasi atau unit koperasi yang berbeda juga. Dinda kan sudah janji barusan untuk mengembangkan itu, mau membantu kan. Betul. Jariahnya kan juga ke Dinda juga nanti ya. Dan ini selama saya akan di sini, saya akan membuka ruang sebesar-besarnya untuk ditempati pelatihan semacam itu Dinda. Dan nanti saya coba untuk komunikasi dengan teman-teman Dinas Koperasi dan UMKM. Kalau ini nanti banyak peminatnya, terkait dengan urusan pengawetan dan pengalian macamnya, ya untuk awal-awal gratis Dinda ya. Tapi nanti kalau berulang-ulang ya suruh bayar mereka Dinda. Gitu ya. Ini catat pemirsa, catat ya. Oke, apalagi yang ingin diceritakan yang lebih menarik lagi Dinda dari semua kegiatan yang dilakukan oleh Dinda Karimullah, termasuk urusan masalah pengawetan ini justru menjadi bagian kurikulum ekstrakurikuler dari SK Miftahul Huda. SMK Miftahul Huda. Silakan Dinda, barangkali ada lain yang ingin disampaikan. Jadi kenapa kok kami berani untuk mengatakan seperti itu? Jadi memang dari awalnya kami itu bergerak di Alas Kokon itu penghasilan dari orang tua, dari wali murid ya silahkan diketahui sendiri. Oleh sebab itu ketika restrategi dan restrukturisasi, maka itu kami tidak menarik SPP meskipun ada bantuan operasional sekolah. Itu saya berani menjawab terkait dengan hitungan bos itu. Hitungan bos itu adalah hitungan minimum. Artinya kalau bergantung terhadap bos ya sudah minimum berarti itu. Oleh sebab itu kami ketika itu berupaya dengan keras bagaimana meningkatkan pendidikan, pendidikan ya, yang kemudian akan memberikan multiplier effect kepada kita semua untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia itu. Oleh sebab itu ketika itu baru kita analisa sudah selesai, kita bisa mengantarkan anak untuk beasiswa 5 orang tahun pertama dulu, kemudian tahun kedua 20 orang, tahun ketiga 38 orang. Kemana tuh? Sudah menyebar. Kalau sekarang Udayana Bali sudah lolos, artinya itu ujian lewat ujian. IAIN Jember, kemudian IAIN Madura, Trunojoyo, STKIP. SMK ya, SMK Miftahul Huda Pak Alas Kokon sudah mampu untuk mengirimkan siswanya pakai beasiswa yang disebutkan tadi oleh kepala sekolahnya ini ternyata. Ya kepala sekolahnya ya. Muhammad Karimullah, kepala sekolah SMK Miftahul Huda Alas Kokon. Sudah berapa tahun kepala sekolah? 3. Ini jalan 4. Kami targetkan saya itu 5 tahun untuk membuat strategi itu, analisa strategi 5 tahun. Untuk membuat dasar gitu ya. Betul. Dasar nanti itu bisa dilanjutkan meskipun bukan Dinda Karimullah sendiri yang melanjutkan itu ya. Karena saya berpendapat saya ingin kita itu dengan teman-teman di SMK Miftahul Huda atau di Yayasan Pendidikan Al-Mahdin yang diasuh oleh Kiai Zulha, itu mau membuat sistem, artinya karena keniscayaan, kalau generasi itu keniscayaan. Oleh sebab itu siapapun yang akan di sana ya harus mengikuti ini dan kemudian harus fleksibel ketika ada sesuatu yang harus ditingkatkan, harus fleksibel, dikaji terus menerus. Cedeng pada tengah Kalau kotu ini tanpa mengikuti perkembangan gitu ya, betul. Harus begini dan itu tidak dipakai di yayasannya asuhannya Kiai Sulaha Alas Kokon nih. Oleh sebab itu kemudian kami berani untuk melakukan ini dan kami pun akan
bersama-sama berjuang dengan UMKM yang lain. Oleh sebab itu ketika 2020 itu kami mengakses, saya kuliah 1 minggu, mungkin seharusnya 1 minggu itu akan setara dengan 1 semester, yaitu namanya program kader penggerak halal dari pusat kajian halal ITS. Oleh sebab itu ITS itu memiliki pusat kajian halal, kemudian kami itu dikuliahkan 1 minggu full, pagi sampai sore, full pagi sampai sore, dan kemudian kami dijadikan UMKM binaan pusat kajian halal ITS. Tugasnya apa? Tugasnya adalah mengakomodir terkait dengan UMKM yang ada di sekitar kita itu untuk melakukan pendidikan atau melakukan pelatihan kehalalan ataupun apa itu diajukan ke ITS yang akan memfasilitasi. Saya sebagai Awet Madura Food itu kemudian memfasilitasi tempat apapun dari sana semua. Ya, artinya sudah banyak instansi atau pihak-pihak lain yang sudah tumbuh kepercayaan terhadap Awet Madura Food, ya. Betul. Dan itu berpusat di SMK Miftahul Huda Alas Kokon. Pemirsa, karena tadi sempat saya tanyakan, ternyata Pemda Kabupaten Bangkalan banyak yang belum tahu gitu ya, dan ternyata tumbuh salah satu UMKM gitu ya yang diinisiasi dan dibina serta dikembangkan oleh Dinda Muhammad Karimullah yang sekaligus sebagai kepala sekolah SMK Miftahul Huda. Ternyata ini menjadi tak terpisah dari kurikulum di pendidikan itu. Selanjutnya nanti bisa menular ke yang lain, Dinda. Dan saya justru optimis kok selanjutnya kalau ini sudah tayang nanti mudah-mudahan didengarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dan cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, karena SMK itu masih sudah di bawah Jawa Timur sekarang, Dinda. Jadi ini semua bisa tertularkan dan tidak hanya Alas Kokon. Karena beliau sudah siap dan berjanji ingin bersinergi, bahkan bersedia untuk membantu teman-teman yang lain, tidak hanya pihak sekolah ya, karena basicnya sekolah, masyarakat pun kalau mau belajar tentang masalah pengalengan siap untuk bantu, Dinda ya. Untuk pertama catat gratis, tapi kalau berulang-ulang ya bayaran gitu. Dinda, ada lagi yang ingin disampaikan tentang persoalan pengawetan dan pengalengan ini? Kalau pengalengan dan sebagainya, insya Allah kami terus di backup oleh LIPI dan sebagainya. Terkait dengan UMKM dan kajian halal akan terus di backup oleh ITS. Bahkan kemarin rombongan dari ITS, dosen dan mahasiswa itu berkunjung ke Alas Kokon untuk memetakan terkait dengan potensi di Madura itu seperti apa. Namanya branding kawasan halal begitu dari ITS itu, sehingga UMKM akan dipetakan seperti apa, kendalanya seperti apa, nanti akan ada hasil yang diistilahkan biasanya seperti perencanaan atau strategi pengembangan. Jangan terlalu berani begitu, nanti itu sampean dikira akan merampok tugas pokok fungsinya UMKM Bangkalan gimana? Justru akan lebih mempercepat ini. Gitu ya. Tapi pemirsa, kalau memang untuk kebaikan, meskipun itu sebetulnya adalah tugas pokok fungsi dari instansi pemerintah yang punya tugas untuk itu, kalau ini bisa dilakukan oleh masyarakat, ya ini halal hukumnya. Jangan coba-coba untuk menghalang-halangi itu ya, Dinda ya. Tapi tadi hanya 2 ya. Pasti akan di backup oleh ITS untuk masalah halal, pasti di backup oleh institut LIPI ya, LIPI dalam konteks pengalengannya ya. Lah ini saya belum dengar Pemkab Bangkalan membackup apanya ini? Kalau dari cabang dinas, ada namanya Pak Adi. Pak Adi itu adalah koordinator pengawas yang dulu adalah pengawas SMK. Beliau selalu bertanya dan mensupport kepada kami. Bahkan ketika kemarin acara, gimana acaranya, lancar atau tidak? Alhamdulillah lancar. Gimana perkembangannya? Ayo segera diselesaikan urusan PBU-nya. Nah, Pak Ade ini membackup mulai dari kami nol, karena memang pengawas dan support terus. Ada kesempatan ini diambil, ini begitu. Pak Ade secara pribadi apa secara institusi yang backup? Pengawas, secara dia itu koordinator pengawas. Pengawas ya. Semua kegiatan yang dilakukan oleh Dinda Karimullah itu selama ini hanya backup hanya di backup Pak Ade begitu saja, ditelepon gimana gitu aja. Yang lain-lain nggak ada? Ya mungkin kami yang belum nanti kan ditayangkan di Lingkar Jatim, di viral nanti.
Nah, setelah itu kan kemudian nanti bisa Ya. Nggak gini, nggak. Karena saya itu akhir-akhir ini sering mendengar keberhasilan rakyat itu diklaim oleh tugas dari pemerintah. Keberhasilan masyarakat yang tumbuh berkembang sendiri diklaim menjadi keberhasilan negara. Ini sebetulnya kan kebohongan. Menyemangati binaan ini dan semacamnya itu ditulis menjadi sebuah keberhasilan pemerintah. Dan itu yang sebetulnya biar pemirsa tahu maksud saya. Kenapa saya berulang-ulang mengatakan ini? Biar pemirsa tahu dan masyarakat tahu bahwa sebetulnya masyarakat itu mempunyai keinginan dan keseriusan untuk mengembangkan dirinya. Program kegiatan untuk pengembangan PMKN sekian miliar, untuk masalah perekonomian sekian miliar, itu kemana semua? Wong justru ini yang sudah berkembang ini tidak ada sentuhan sama sekali dari pemerintah, khususnya di Kabupaten Bangkalan. Nggak tahu di Jawa Timur sudah dapat? Sudah, kalau Jawa Timur sudah kami beberapa kali berkesempatan termasuk meliput terkait dengan ini. Dari OPOP itu diliput, dari Pendidikan Dinas Pendidikan Diknas Jawa Timur. Itu beberapa kali sudah memberikan fasilitas kepada kami, dan alhamdulillah itu kemudian kami bergerak semakin yakin untuk mengembangkan ini. Bahkan Jawa Timur dengan program OPOP-nya, One Pesantren One Product, itu sudah sangat luar biasa sekali, mulai dari packaging dan sebagainya. Begitu. Ini Bu Hovifah, Bu, ternyata ada yang merasakan manfaatnya Bu Hovifah, meskipun banyak orang yang justru kecewa dengan Ibu. Oke Bu, ekosistem Didah terkait masalah ini, apa harapan terhadap pemerintah, apa harapan terhadap masyarakat, apa harapan terhadap siapapun terkait masalah ini, atau bisa juga promosikan ke teman-teman yang ada di luar negeri. Insya Allah channel ini justru sekitar 30 sampai 25% itu pendengar dan pembaca Cilikar Jatim itu di luar negeri. Kalau kita tracking di silakan. Untuk diaspora Indonesia yang ada di luar negeri, ini adalah salah satu cara atau produk yang kemudian nanti akan mengobati rindu teman-teman pejuang di luar negeri itu, rindu dengan masakan Indonesia yang cita rasa Indonesia, tradisional Indonesia. Sedangkan harapan kami terhadap pemerintah, marilah kita berjuang bersama sekuat tenaga, karena kita itu kalau tidak mau berjuang betul-betul meliding, artinya kita itu harus memiliki prioritas itu mana, skala prioritas mana. Kalau kemudian hanya sibuk kita itu setiap hari tapi tidak memiliki skala prioritas, nanti feedbacknya itu akan tidak. Oleh sebab itu, marilah kita cari sesuatu yang prioritas itu yang mana. Kalau kami menganalisa ini sangat prioritas kami. Oleh sebab itu, ini akan kami kembangkan sampai pada tahap ekspor target kami itu. Oleh sebab itu, kemarin kami mengikuti seminar yang diadakan oleh BPOM terkait dengan ekspor. Kami pelajari, setelah selesai semua kami langsung kemudian lakukan ekspor, yang pada hakikatnya karena mungkin kecerdikan kita bangsa Indonesia, sebelum izin pun jalan itu sudah ekspor sendiri. Meskipun itu menurut kami melanggar, tapi kan itu sebagai oleh-oleh UMKM, oleh-oleh sama dengan kita membawa buah atau apa yang hanya bingkisan, dan itu masih diperbolehkan. Oleh sebab itu, marilah kita berjuang bersama pemerintah, UMKM di pedesaan, mari kita berjuang. Beberapa kali kesempatan kami menyampaikan kami sangat terbuka, bahkan kami tidak akan khawatir kalau ini ditiru. Bagi kami itu ide akan tumbuh terus, tidak akan tumbuh terus. Mati ide itu kecuali orangnya memang sudah dicabut begitu. Sehingga kami tidak ada ketakutan untuk itu. Malah marilah kita berkolaborasi bersama, maju bersama untuk mencapai kesejahteraan Indonesia. Oke. Dinda Muhammad Karimullah, terima kasih banyak atas cerita singkatnya di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat terhadap masyarakat, juga ada timbal balik selanjutnya. Dengan tayangnya ini nanti banyak orang yang justru terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Terlebih dahulu maksud saya yang lebih utama adalah pemerintah dalam konteks ini tidak boleh apa dan tidak boleh hanya tukang klaim, gitu ya. Itu nanti jadi klamer kalau begitu. Kalau tukang klaim itu biasa saja. Sebetulnya masyarakatnya mempunyai keinginan dan semangat untuk maju. Uang dan anggaran negara itu bertriliun-triliun yang diklaim untuk mengembangkan dan menumbuhkan perekonomian, justru banyak yang tidak sampai kepada masyarakat, dan itu yang tidak boleh terjadi, gitu ya. Dan
orang-orang seperti tindakan di bawah ini, pendidikan yang dikelola oleh Kemulu ini penting untuk menjadi proyek percontohan lah oleh pemegang kebijakan khususnya di Kabupaten Bantaran, agar tidak hanya di atas kokon yang mempunyai kesadaran dan juga kemampuan untuk bagaimana mengembangkan diri, bahkan bisa mandiri. Tadi kita sebelumnya tentang masalah bagaimana pendidikan yang berjalan. Itu ya, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.